Julian, tolong pegangin. Udah. Ini gimana dulu? BAP yang kemarin bawa ketemu seputar aja. Apa saja mungkin benang merah untuk pertanyaannya sendiri? sekarang yang diposting. Itu aja sih Pak, jelasinnya nggak ada yang lain. Nih pada akhirnya laporkan. Apa yang membuat kami sendiri akhirnya melaporkan? Sampai akhirnya melaporkan karena si manusia ini tuh pagi, siang, sore, malam berbulan-bulan ngebahas gue aja, katanya nggak peduli. Jadi yang dibahas buat terus, katanya nggak peduli. Jadi yang dibahas bisa kalian lihat kan, karena kan akhirnya juga tidak dikunci. Jadi dia ngebahas gue, nggak diajak tapi tetap gue aja. Cuman kalau yang dibahasnya tidak menjadi fitnah atau ditambah-tambahin nggak masalah. Kami juga harus mundur kemana-mana, katanya inilah, kelamin lah, apalah itu harus nggak boleh karena kalau dibiarin hanya harus. Berarti dia buat gerah ya artinya? Kalau buat kan dari dulu memang kalau berani sama orang dulu sekali memang anjing. Ternyata baik ya apapun lah. Baru ada kesempatan untuk melakukan hari ini karena kan yang kalian tahu dari kasus Laura yang kabur dari rumah kan dia ngurusin sampai detik ini kan. Jadi aku baru bilang sekarang karena baru bilang sekarang juga kan juga ada urusan pekerjaan. Ini Ami juga mau buka cabang, jadi dari kemarin lihat kanan. Jadi ada waktu enggak, juga sebenarnya capek karena kan habis dari papan kemarin baru balik lagi ke belakang langsung ke sini. Jadi baru ada kesempatan sekarang. Dan bukannya FS. Tanya aja sama Mas. Tadi sudah dibenarkan sih tadi melaporkan inisial FS itu sendiri dari Bu Humas sendiri. Bukan satu orang sih, ada beberapa akun juga yang memang sudah dimulai terkait pada persidangan. Berapa akun? Dan kenal dengan akun tersebut atau akun buzzer atau seperti apa? Kalau kenal enggak, tapi gue tahu kalau itu pasti disuruh karena dari kata-katanya, bahasanya itu seperti gue zaman masih berteman dengan Nih, dari hubungan pertemanan kakak adik sekarang jadi lawan. Gimana nih menjadi teman kan jadi lawan? Ya karena saya belum ingin kesirep ya. Yang orang kesirep itu waktu itu kan prosesnya lagi bercerai dengan laki ya kan. Harusnya perceraian itu berjalan dengan baik. Mana bang kan yang harus berjalan dengan baik kan? Yang lain mungkin yang muncul hancur berantakan ya kan. Alhamdulillah gue juga dengan itu sudah komunikasi dengan baik. Ya kalian kalau kalian yang tahu supaya normal pasti tahu lah perjalanan saya seperti apa kan. Jadi kalian hati sendiri ya. Bang Ipa, Kan itu nanti Laura sendiri udah ketemu bapaknya belum? Bang Ipa. Nanti dia menanyakan Apa mau tahu ketemu bapaknya atau enggak bukan urusannya juga. Soalnya niat kan biaya merawat dan pelatihan baru saya jawab. Niki mungkin kondisi dari Laura sendiri seperti apa sih nih? Abang yang sering berkomunikasi di sini. Kalau kondisinya alhamdulillah dia baik-baik saja ya. Yang kedua dia sudah menjelaskan yang sebenarnya itu aja. Beberapa kali banyak pertanyaan kepada saya tentang imajinasi seorang laki-laki. Saya katakan bahwa itu terjadi pada tanggal 30 hari Kamis dan itu foto ada saya yang memfoto dan ada juga orang kepercayaan dia. Jadi jangan lagi ditanyakan bahwa itu adalah foto kapan, itu foto yang paling baru pada tanggal 30 Januari dan hari Senin. banyak netizen yang bilang AI gitu bang. Banyak yang bilang AI gitu bang katanya. AI itu kayak editan gitu. Kalau saya kan gimana
saya yang ikutnya banyak sama saya. Ada satu teman-teman wartawan itu saya pernah lihat dan pada saat saya ada di satu ada proyek saya lihat fotonya Intinya itu tuh nggak usah dipedulikan ya, yang harus dipedulikan itu adalah sekarang Laura sudah sadar, dia mau orang foto dengan siapapun, tapi dia sudah sadar, dia sudah tahu apa yang dia lakukan kemarin adalah salah, ya sekarang sudah sadar, mau dia foto dengan siapapun itu sudah tidak harus dipertanyakan lagi. Dan itu juga kemarin sempat dibahas sama Laura, dan Fadel juga membuat story mundur dari Laura, mungkin seperti itu. Ya harusnya si Luman itu memang harusnya sadar dari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya, Laura masih berpikir, Laura kan sekolahnya ini kayak kalian tahu kan, harusnya kan dia sudah masuk ke kehidupan yang saya sudah berusaha menikah, dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan, karena masuknya si Luman ini ya kan hancur semua masa depan. Tapi ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Laura ini juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Saya apa yang anak saya mau selagi itu positif, Pak, mungkin boleh update sedikit kegiatan lo di sana seperti apa sih Pak? kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar, IQ tertinggi, makanya dia bisa berangkat ke UK itu bukan beasiswa atau dibiayain sendiri, tapi dia uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat gitu ya. Jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini yang swasta ini memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang pelanggan di tahun depan. Kak Diki, ngomongin soal UK tadi katanya ingin mensekolahkan kembali Laura di luar negeri, di tempat yang sama atau berbeda atau gimana Kak Diki? Tergantung tesnya ya, atau lewat tes lagi tergantung, tapi memang di sana sudah dipersiapkan kalau misalkan dari lagi ya sudah dipersiapkan pengumuman dari sana memang akan terjaga atau gimana negaranya pun belum tahu, tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada pilihan mau membantu untuk menjaga Laura Seperti yang sama kan? asrama. Meskipun masih kan mungkin melihat keadaan logis sekarang cenderung jauh lebih baik lah. Bersyukur ya, memang harusnya seperti ini kan, cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi apa sih ikut-ikutan itu banyak yang menggangguin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur segitu kan, dia ingin tahu banyak hal tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia dikendalikan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin mengajukan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada ketinggalan, terus Laura juga semakin kesini maksudnya karena Laura juga sekarang sudah bisa kelas dengan bapak ini, dia sudah mengerti kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Yang menyesal harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia sudah bagus hidupnya, sekarang dia seperti ini sudah buat saya tuh apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki. Berarti memang keinginan kami cukup besar ya. Terkait rencana mau menanyakan seperti apa nih Kak? Iya, setelah besok ya. Itu memang Kalian harus datang. itu memang keinginan dari Laura sebentar. Keinginan dari Laura sendiri atau seperti apa? Apa nih yang satu? Keinginan dari Laura sendiri atau keinginan dari dia. Karena Laura ini melihat beberapa postingan orang-orang yang menurut dia kok begini ya, padahal harusnya nggak begini. Jadi mencari pasalnya memang Akankah bertemu tatap muka dengan para muda atau di video baik itu atau seperti apa ini nanti Ah. konsep Rencananya nanti dikasih tahu. Nah, pokoknya besok, tunggu besok kalau Kang Semir itu datang ya baru akan ada respon. tapi nanti Vincent, kenapa harus menunggu dari F dulu untuk diperiksa baru Halus ya. Nah, itu strategi yang saya dicampur. Saya kita harus jalan kenapa ada alasannya tersendiri
bisa juga respon, bisa juga dilihatlah kan situasinya seperti apa. Yang jelas Laura sudah kembali menyampaikan Nanti setelah selesai presscon, apakah nanti Laura akan tinggal bersama lagi dengan Kak Diki atau membutuhkan waktu lagi untuk di rumah kuliah? Kalau tidak ada hambatan, dia mau melakukan kemungkinan dari Itu reaksi adik-adiknya seperti apa nih? Katanya akan kembali lagi. bisa komunikasi kemarin lewat video call, bisa menanyakan kabar, lihat kabar, kayak gitu. Kemudian selain itu apalagi sih lewat itu cerita Keinginannya mah banyak, tapi kan harus dipilih-pilih mana yang bisa dijadiin kenyataan. Fasilitasnya rumah aman yang kemarin sama yang sekarang itu beda. Kalau yang kemarin kan di bawah naungan negara ya Bang. Jadi ya seperti itu, anak-anak mungkin di dalam situ kurang banyak kegiatan, akhirnya suntuk, simpel. Kalau di sini kan swasta, tadinya sosokan, sosok kaya rumah segala macam, tapi memang Laura di situ memberikan murah, dua digit, ya dari di situ belum nanti ekstrakurikulernya, mulai kalau mau melakukan kegiatan yang lain, semua kita bayar. Terus juga kondisi dasar dari luar, dari rumah sakit yang sudah besar, juga bayar. Tapi benar nggak sih Kak, plasma pada saat terjadi semuanya? Kalau di sini Nggak ada keterkaitan Bang Kasman sekarang lagi ke distrek sama kasus Hotman, ada gak sih keterkaitannya dengan perubahan Laura yang menjadi lebih baik? Oke. Oke. Laura sendiri Oke, jauh banget. nggak ada keterkaitan karena urusan Laura itu kan urusan hukum dengan seorang yang terlapor ada namanya. Kalau itu kan urusan pribadi dengan Hotman pada keterkaitan. Oke. Tapi faktor paling besar terhadap perubahan Laura itu ya karena pendekatannya, pendekatan setiap hari kita ajak bicara, ada psikiater juga, ada psikolog juga, semuanya. Ya alhamdulillah kali ini memilih orangnya tepat semua. Jadi perubahannya Laura menjadi lebih baik itu cepat. Mungkin juga ya mungkin ditaruh di tempat yang lebih sejuk, kan di atas, kan dia dekat bukit ya Bang, sekarang ditaruh di, jadi dapat udara yang sejuk, yang segar, mungkin juga bisa membuat pikirannya jadi lebih terbuka. apakah budenya juga termasuk Oh iya, berpengaruh? Bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang dulu. Iya, dari Bude. Oke, thank you. Berarti di luar kota yang Di luar kota. oh di luar kota lagi kita kan pemilihannya harus Belum langsung. tidak di Jakarta lagi, apakah takut ada orang-orang yang akan datang? Di rumah aman juga kan sebetulnya yang kemarin dari sini dari bukan bisa kabur ya, kalau sini tinggi banget, kalau mau kabur juga sulit, kecuali TNI mungkin yang udah latihan. Dan menghindari hal tersebut akhirnya memilih di luar Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan panas ya awannya, kalau di situ kan sejuk, teman-temannya juga berbeda, bukan yang seperti di rumah sebelumnya kayak dicampurin sama siapa-siapa. Kalau di sini memang anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari keluarga-keluarga yang memang bukan sembarangan, jadi dia punya teman berkomunikasi, berpikiran tuh jadi lebih apa ya, lebih terbuka gitu, jadi nggak mantep otaknya karena ada teman yang bisa diajak ngomong, ngobrol. Oke, thank you. Oke, Kak Niki. Kak Niki, terima kasih. Pak Mami, terima kasih. Ya, Pak Mami, thank you. Ada, terus aja ngoceh. Oke. Ya, sang Budi dan keluarga diharapkan besok hadir, jangan bersama lagi ya, Jakarta Selatan. Jujur saya lelah, sudah 7 bulan ya Bang, abang juga lelah, juga nemenin sampai tidur. Jadi mohon dengan segala hormat datang, jangan menunda lagi, karena kan sudah didengar juga dari Ibu Nurma kalau besoknya tidak datang akan ada tuntutan paksa, bukan akan lebih malu. Kalau memang tidak salah, tidak melakukan apapun, datang aja. Karena besok juga saya akan Oke. kalau kamu
Oke. Alasannya Karena ini adalah ketemu juga akhir Prof. dari cerita 7 bulan. Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali. Karena 7 bulan ini Juni 1. menguras tenaga. Saya dibully, tapi dari bagaimanapun Laura ada nggak ada dari saya. Dia lahir dari rahim saya. Jadi aku saya perjuangkan, alhamdulillah selesai besok ada. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena saya capek pikiran. Kak Niki kenapa bisa sampai bilang selesai Kak Niki? Ya lihat aja. Ini unek-unek yang sudah lama yang meledak ya. Apa yang disampaikan nggak sih besok? Saya akan bertanggung jawab. Yang ada gue hajar. Yang ada gue hajar.